Kepala kau kayak bocil. Kau kira nggak sakit apa ditempelin si Dika itu? Iyalah dah, gak usah pala marah-marah Sul. Baperan kau ah. Kenapa menangis kau Sul? Ini Om, si Samsul ini nangis karena ada tadi yang mukul kepalanya Om. Hah? Betul yang dibilangnya itu Samsul? Iya Pak, sakit kali nih loh Pak. Nggak bisa dibiarkan ini. Aku harus kasih pelajaran ke orang itu. Iya harus Om. Kalau perlu kita bikin nangis lagi dia Om. Kita kasih pelajaran dia Om. Oh iya, kalian tahu di mana rumah orang yang bikin si Samsul ini menangis? Aku tahu Om di mana rumahnya. Kalau kau emang tahu, ayo sekarang kita berangkat ke rumahnya. Mau ngapain Pak ke sana? Papa mau ngasih pelajaran sama dia. Pak Udin, tolong siapkan mobil Alphard. Kita mau pergi secepatnya. Cepat. Baik, Pak. Awas, Laman. Kau yakin kalau ini memang rumahnya? Yakin kali aku, Om. Memang ini rumahnya. Tapi ini seperti tidak rumah, melainkan seperti kandang ayam. Kandang ayam. Ya namanya orang miskin, Om. Ya kayak gini lah rumahnya. Kau yakin ini rumahnya, John? Yakin aku, memang ini rumahnya, karena aku udah pernah kesini. Permisi. Permisi. Dika. Woi, Dika. 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 Iya, bentar-bentar. Kalau boleh tahu, dengan siapa ya, Pak? Anda nggak perlu tahu siapa saya. Saya kesini mau mencari orang yang namanya Dika. Apakah ada? Ada, Pak. Tapi mau ngapain ya? Saya mau ngasih dia pelajaran. Saya mau hajar dia pakai tangan saya sendiri. Kenapa begitu? Kenapa kalian ingin menghajar anak saya? Apa salah anak saya? Oh, ternyata kamu bapaknya. Kau lihat anak saya ini. Dia seperti itu gara-gara ulah anakmu. Jadi terlagi bakal kena kau. Tunggu aja. Sukamu mau ngomong apa. Tapi aku nggak pernah takut samamu ya. Samsul, ayo kita pulang. Papa sudah nggak tahan di tempat kotor dan kumuh seperti ini. Ayo. Ayolah, Pak. Aku pun udah nggak tahan di sini. Jijik kayak kandang ayam ini, ha. Dika, kenapa kau bikin masalah sama orang itu? Papa kan udah selalu ajarkan sama kamu untuk tidak mencari masalah sama siapapun, apalagi sama orang yang begitu. Enggak ada, Pak. Memang orang itu terus-terusan cari masalah sama aku. Aku ini terus-terusan dibully di sekolah, dibilang miskin lah, bau apalah. Udah gitu, Pak. Mereka duluan yang memukul aku. Wajar kan aku membela diri, kupukul balik lah dia. Apa iya seperti itu? Kalau memang seperti itunya, Papa mohon kamu lebih bersabar lagi ya. Kamu jangan cari masalah sama orang yang seperti itu. Kita ini orang miskin. Mau sehebat apapun kita nggak bakal bisa menang lawan orang kaya. Karena mereka punya uang. Uang adalah segalanya. Jadi sebaiknya kamu harus lebih bersabar aja dulu ya. Aku nggak peduli, Pak. Bagiku, miskin kaya sama ajanya itu. Ya, terserah kamu lah, nak. Bapak ini hanya mengingatkan saja ya. Sisanya itu pilihan kamu. Dan Bapak hanya bilang, biarpun kita benar, kalau lawan kita itu orang-orang yang berduit, orang-orang yang di atas sana, kita nggak bakal bisa menang. Loh, kenapa begitu, Pak? Ya, begitulah hidup, nak. Orang-orang lebih menghargai orang yang berduit dan orang yang punya jabatan. Kalau orang-orang kayak kita ininya, hanya dipandang sebagai rendahan sajanya. Tapi, ya tetap semangatlah kamu. Ya, tapi aku nggak mau, Pak, direndahkan terus, dibully terus. Aku akan berjuang sekuatnya. Aku pengen jadi orang sukses, biar nggak direndahkan lagi sama orang itu. Amin, amin. Papa akan selalu doakan. Tapi yang terpenting, kamu harus semangat terus belajarnya. Jangan menyerah, tetaplah pokoknya semangat. Dan yang terpenting lagi, jangan cari masalah dulu. Kita lagi di bawah, ya pokoknya kalau bisa, kita batasi untuk bikin masalah sekecil mungkin. Oke? Iya, pasti, Pak. Bu, saya mau orang yang bernama Dika itu dikasih pelajaran dan kalau bisa keluarkan saja dari sekolah ini. Kenapa begitu, Pak? Apakah dia membuat ulah, Pak?
Saya tidak suka dengan dia karena dia telah mengusik anak saya. Tapi Pak, lakukan saja apa yang saya bilang dan saya akan kasih ini buat Ibu. Ibu mau? Baik Pak, saya akan lakukan Pak. Siap. Oke, jangan lupa, saya pergi dulu. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sering-sering Pak. Mana di sini yang namanya Dika? Saya Bu. Kamu, ikut saya ke kantor DK, cepat. Baik Bu. Dik, ini pasti karena masalah kita semalam kan? Aku pun gak tahu Jor, tapi masalah apapun nanti itu akan kuhadapi. Oke lah Dik, apapun itu kau harus kuat ya. Aku percaya kau pasti bisa. Semangat. Ya udah aku pergi dulu ya Jor. Dika, tadi Bapak si Samsul datang ke sini melapor. Katanya kau pukul wajahnya. Kenapa kau pukul? Maaf Bu, tapi mereka duluan yang cari gara-gara sama aku Bu. Ibu nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu sudah mukul dia dan ibu akan berikan kamu hukuman. Iya Bu, tapi kan dia duluan yang mukul si Jordi. Aku pun mukul dia karena aku membela dirinya Bu. Loh, jangan jadi kau lari-larikan ke si Jordi. Bukan gitu Bu, tapi ini kan udah nggak adil Bu. Nggak adil gimana, ha? Kamu mau saya keluarin dari sekolah ini? Permisi Bu, sebelumnya mohon maaf. Ini kenapa ya? Kok tiba-tiba si Dika ini mau dikeluarkan dari sekolah? Gini Pak, si Dika ini udah bikin masalah sama si Samsul. Dipukulnya wajah si Samsul sampai dia menangis. Tadi bapaknya datang ke sini marah-marah karena nggak terima anaknya dipukul. Makanya itu, aku mau mengeluarkan dia dari sekolah ini karena udah bikin masalah. Tapi Bu, betul, memang karena orang itunya duluan Bu. Ya tetap aja, kamu yang salah. Kamu mau saya keluarkan dari sini? Ya sudah Bu, tolong jangan dimarahin lagi ya Bu. Soal si Samsul ini, biar saya yang tanggung jawab. Saya akan ajari dia supaya nggak bikin masalah lagi. Saya mohon ya Bu. Oh, begitu ya Pak? Oke lah, oke. Kali ini kau selamat Samsul. Lain kali kau kena. Sebelum aku emosi, sekarang kau keluar dari ruanganku ini. Cepat. Iya Bu, permisi. Terima kasih Bu atas pengertiannya. Kami pergi dulu. Entah ngapain lah datang tadi bapak itu. Kalau nggak kinan, udah kukeluarkan dia dari sekolah ini. Ah, beruntung sekali dia. Dika, kenapa kamu pukul si Samsul? Bapak nggak nyangka ya, ternyata kamu bandal juga ya. Si Samsulnya duluan yang mukul aku Pak. Aku juga dibully miskin, dibilang kotor apalah Pak. Oh, ternyata dia yang duluan. Tapi ya Dika, bapak bilang, kalaupun nanti dihinanya kau, udah biarkan aja, cuekin aja, jangan dilawan, ya. Pak, dianya duluan Pak, tolong dulu percaya. Dihinanya aku, dibulinya aku, udah gitu dipukulnya lagi si Jordi Pak. Dika, bapak mau bilang ya samamu, di dunia ini orang miskin itu akan kalah dengan orang kaya. Walaupun kita benar, ya bisa saja kita akan salah. Karena apa? Ya semuanya tergantung duit sekarang di dunia ini. Jadi yang terpenting, kita itu berusaha aja dulu. Kita ikuti alurnya, jangan cari masalah dulu. Sampai kita benar-benar lebih hebat dari mereka, baru kita lawan mereka. Pengennya ku hindari Pak, tapi aku nggak tahan, nggak sanggup kalau terus-terusan digitukan Pak. Gini Dika, bapak jelaskan lagi ya biar kau lebih paham. Bapak si Samsul itu kan orang kaya, jabatannya juga tinggi, dan pastinya dia dihargain dan banyak orang yang akan membela dia. Jadi ya, walaupun bapaknya salah sesalah mungkin, karena dia punya duit, punya jabatan, orang yang di sekitar kita ini akan membela dia. Karena apa? Karena mereka menempel pada dia supaya aman dan mendapatkan duit dan hidupnya bisa sejahtera. Ya begitulah kira-kira. Tapi Pak, kita ini kan sama-sama manusianya. Kenapa harus dibeda-bedakan kayak gitu? Ya gimana lah ya Dika bilangnya. Pokoknya di dunia ini itu banyakkan orang berpihak sama orang yang berduit. Kita ada duit banyak, ya kita yang berkuasa. Kita nggak ada duit, ya kita yang menderita. Jadi ya kita harus kuat-kuat lah. Intinya kalau kita mau melawan orang besar, kita berusaha dulu untuk bisa setara dengan dia, bahkan lebih. Baru kita lawan. Karena kalau kita masih di bawah, kita akan susah melawan. Kita hanya bisa pasrah. Baiklah Pak, kalau memang begitunya caranya, aku akan berjuang dulu. Aku akan berusaha sekuatnya untuk menjadi orang sukses. Aku akan melampaui mereka dan akan memberikan mereka pelajaran.
Iya, harus gitu Dika. Bapak akan selalu dukung kamu dan doakan kamu. Kamu tetap semangat dan berusaha. Semangat. Terima kasih Pak, udah percaya sama aku.